Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya segini kedengeran, jadi saya nggak perlu angkat earphone-nya sejauh ini, segini cukup. Suara jelas, alhamdulillah. Oke, terima kasih Fajar. Semua di layar, ya jelas. Terima kasih Lisi. Oke, good. Putri Demetrius Mulyadi, cukup. Sip. Nuransyah Inggit, oke. Anissa, sip. Oke, di layar laptop atau yang dari handphone Bapak Ibu, slide-nya kelihatan. Siap, Nelly, Vicky, Yoga, good. Oke, kelihatan, alhamdulillah. Oke, selamat datang di pre-course Diklat Fungsional PMG Ahli tahun 2020. Kita sudah mengadakan ini yang angkatan ke-40. Tahun ini kita adakan yang meteo dua angkatan, jadi ada angkatan 40 dan angkatan 41. Adapun pre-course hari ini isinya adalah tujuan pembelajarannya adalah teman-teman saling mengenal satu sama lain dari peserta maupun dengan kita sebagai panitia, gitu ya. Jadi teman-teman isinya saling tahu. Tapi nggak cuma sekedar saling tahu aja, gitu. Apa sih isinya? Bahwa menceritakan atau mengikuti seluruh kegiatan layaknya kita ada di kelas klasikal, di kelas yang tatap muka, kita bawa ke online. Nah, gimana caranya supaya kita tetap bisa saling kenal, saling menyapa, saling bertegur sapa kalau langsung kita bawa ke online. Nah, dengan cara mengikuti semua kriteria-kriteria atau activity completion yang ada di LMS. Untuk memulai pembukaan pagi ini adalah contoh dari tampilan awal. Oke, kita sudah full semuanya ya. Sudah ada 40 peserta. Oke, selamat datang semuanya hadir. Alhamdulillah full kelas kita hari ini. Jadi semuanya sudah masuk dalam kelas. Oke, saya perlu perkenalan lagi atau enggak ya? Atau sekilas saya kemarin kalau nggak salah sama Bapak Kabid 2, Pak Ahmad Supandi sudah memperkenalkan diri kita semuanya, fasilitator, administrator, dan TSO-nya. Saya Nurahmini, saya biasa dipanggil Ami kalau di Pusdiklat, di BMKG Pusat. Boleh panggil saya Bu Ami. Saya gabung di Pusdiklat dari tahun 2011. Mengikuti Diklat Calon Widya Iswara hingga sekarang, dan insya Allah masih konsisten terus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Widya Iswara yang mendukung semua kegiatan Pusdiklat. Oke, selamat datang yang WFO dan WFH pagi ini. Dinda, izin Bu, belum ada video dan suara. Oke, silahkan dihidupkan. Atau ini internetnya mungkin. Yang ada masalah dengan internetnya boleh cek dulu internetnya. Selama itu masih bisa di screenshot, it's okay ya, menandakan teman-teman semua hadir. Karena ini akan saya bagi juga nanti di WA group supaya memudahkan teman-teman yang akan mengikuti atau yang delay mengikuti online pre-course ini. Oke. Tampilan awal untuk masuk kelasnya adalah ada beberapa diklat fungsional yang akan teman-teman lihat di situ gitu. Jadi ini ada diklat fungsionalnya angkatan 40. Jadi kita ada di angkatan 40. Oke, apa saja materi diklat PMG online? Di sini akan banyak saya sampaikan. Yang pertama mengenai pre-course ini, semua kegiatan agenda itu berlangsung selama seminggu. Artinya dimulai dari Senin hingga berakhir di hari Sabtu. Kalaupun nanti ada tugas pengumpulan dari pengajarnya di terakhir mengumpulkannya di hari Minggu, berarti masih dikasih kesempatan sebelum memulai diklat, sebelum memulai agenda berikutnya di minggu berikutnya. Nah, pre-course ini isinya selain pengarahan program pun saya juga ikut menyampaikan apa-apa saja agenda-agenda apa saja yang isinya dalam setiap agendanya. Begitupun tanggalnya.
pre-course ini kita mulai hari ini, kemarin sudah dibuka, berarti dari tanggal 7 sampai tanggal 11, itu berarti sampai hari Sabtu. Nah, isinya itu nanti teman-teman bisa lihat di LMS. Semoga teman-teman semua sudah membuka LMS, karena sudah saya buka dari tadi malam, jadi teman-teman sudah boleh upload foto di dinding wall Padlet, sudah bisa isi bercerita pengalaman menariknya. Ya, siap, sudah Dinda. Yang berusaha masih refresh, semangat ya. Lalu setelah agenda pre-course, ada agenda pertama yang namanya agenda pengamatan. Isinya adalah tentang pengamatan meteorologi oceanografi, ada pengamatan tidak langsung dengan remote sensing satelit, ada yang ketiga adalah pengamatan tidak langsung dengan remote sensing ini radar. Nah, ada 3 materi, 3 mata ajar dalam satu agenda pengamatan. Nah, nanti pre-course, nanti sinkronusnya maksud saya, setiap hari Selasa pagi akan disampaikan oleh para pemateri-pemateri atau para pengajar-pengajar ini di setiap minggunya. Oke, lalu beranjak ke agenda berikutnya adalah agenda pengelolaan. Itu, dari di pengamatan itu mulainya dari tanggal 13 sampai tanggal 18 April. Itu berarti seminggu. Tetap mulainya dari Senin hingga hari Sabtu. Lalu agenda pengelolaan yang dimana dimulai dari tanggal 20 sampai tanggal 25 April, isinya juga pun ada 3 materi dalam satu agenda. Yang pertama pengelolaan data, sinoptik tingkat lanjut, lalu pengelolaan data udara atas, dan evaluasi verifikasi cuaca publik. Kemudian lanjut agenda yang ketiga, itu di tanggal 27 April sampai tanggal 5 Mei, namanya agenda pelayanan. Isinya pun ada 3 materi ajar, yaitu 1 layanan informasi cuaca publik, yang kedua layanan informasi cuaca penerbangan, yang ketiga layanan informasi cuaca maritim. Oke, itu sampai tanggal 5 Mei. Jadi Bapak Ibu boleh dicatat-catat lah ya, ditulis di tanggal atau di buku atau di note atau bikin reminder atau apalah yang kira-kira memudahkan Bapak Ibu dalam pembelajaran online ini. Agenda yang keempat adalah agenda sosiokultural. Isinya pun 3. Ada komunikasi efektif, atau di sini kita biasanya menggunakannya presentasi efektif. Yang kedua manajemen waktu. Lalu yang ketiga revolusi mental. Terakhir, di agenda terakhir ada agenda pengembangan profesi. Nah, isinya adalah atau karya tulis ilmiah. Yang pertama isinya penulisan karya tulis ilmiah, yang kedua pedoman sitiran atau citation, yang ketiga adalah Bapak Ibu akan belajar bagaimana mengumpulkan angka kredit dari semua pembelajaran diklat PMG online selama ini yang Bapak Ibu hubungkan pada pekerjaan setiap harinya. Ya, oke. Lalu nanti ada closing course-nya itu ujian komprehensif setelah tanggal selesai di tanggal 16 Mei. Jadi kita tanggal 18. Ya, 18 Mei di hari Senin. Oke. Kemudian tugas nanti yang ada di sosiokultural mengenai presentasi efektif itu akan Bapak Ibu kerjakan dengan cara terlebih dahulu mengikuti materi KTI. Ya, jadi untuk yang presentasi efek Bu ada tugas, tapi nanti pematerinya akan memberi awal saja. Pematerinya WI-nya akan menyampaikan pengumpulan tugasnya setelah mendapatkan materi karya tulis ilmiah di agenda berikutnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan ada mencari jurnal-jurnal yang membuat yang akan Bapak Ibu cari untuk Bapak Ibu bikin resume dari jurnal tersebut, lalu
presentasikan melalui teknik-teknik presentasi efektif yang diberikan WI-nya di materi sosiokultural. Semoga paham ya. Oke, nanti saya kita sesi pertanyaan setelah materi semua selesai. Jadi kurang lebih 6 minggu pembelajaran kita di angkatan 40 ini. Apa saja sih kegiatan pembelajarannya? Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama sinkronus itu minggu 1 kali. Jadi setiap Selasa kita memulai sinkronusnya. Tetapi kelasnya Bapak Ibu sudah bisa buka di hari Senin. Artinya Senin itu sudah bisa download materi. Siapa tahu besok di hari Selasanya teman-teman ada yang sudah pengen ditanyain sama pengajarnya, bisa langsung nanya gitu. Karena sudah baca-baca modulnya duluan, sudah lihat peraturan, atau mungkin pengen cerita apa yang tentang kondisi di UPT-nya, terus bisa ditanyakan langsung sama pengajarnya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu menggunakan forum diskusi, itu news forum untuk saling bertanya mengenai materi dan diberi judul. Nanti kita akan coba di LMS, saya coba sapa-sapa teman-teman semua, lalu teman-teman bisa mengikuti, lalu pengen nanya apa, kita bisa pakai news forum di situ. Pastikan teman-teman semua aktif di news forum ya. Artinya, kalaupun lagi nggak sempat buka-buka laptop untuk, ya di handphone bisa. Kali untuk kira-kira bertanya mengenai apa, ke siapa, dan ingin apapun yang teman-teman ingin tanyakan terkait dengan diklat kita. Lalu kuis, ada pilihan ganda dan esai. Ini akan teman-teman dapatkan kalau kuis, itu tergantung dari pengajarnya kalau tiba-tiba pengen ngasih kuis gitu. Tapi kalau tapi kalau ujian komprehensif, teman-teman akan mendapatkan seluruhnya setelah mengikuti diklat ini selesai. Yang keempat, semua kegiatan yang kita lakukan ini di LMS adalah asinkronus. Dari mulai ada videonya, ada bahan tayang, bahan ajar, materi, modul, dan lain-lain sebagainya adalah pembelajaran secara asinkronus. Karena sinkronus seperti hari ini ya, live chat, live video gitu, sifatnya langsung. Lalu yang kelima, Bapak Ibu mengupload tugas dan mengupload latihan dan tugas. Apa saja latihannya, apa saja tugasnya, nanti WI-nya atau pengajarnya akan memberikan informasinya. Jadi saya hanya memberikan secara luas, secara gambaran saja bahwa diklat ini adalah bentuknya, modelnya, konsepnya seperti ini gitu. Lalu tetap ada ice breaking gitu. Kalau misalnya kita di kelas klasikal, kita lebih bisa melihat pengajarnya mengajar lebih atraktif, misalnya bisa kita lihat dia senyum, bisa lihat dia, nah bisa ada video yang bisa kita ice breaking joget-joget gitu ya. Nah, jangan dibilang kita sedang duduk dengan ikut online kita nggak bisa ice breaking, pun sama. Tapi tetap konsisten untuk mengikuti ice breaking-nya ya. Artinya kalau memang di LMS-nya diminta untuk melakukan ice breaking, ada misalnya senam, ya coba Bapak Ibu lakukan gitu. Karena semua kegiatan yang LMS adalah kegiatan. Oke. Apa saja isian kegiatan setiap minggunya? Seperti hari ini pre-course gitu ya. Tujuan pembelajarannya adalah Bapak Ibu memfamiliarisasikan penggunaan LMS. Gimana sih menggunakan ini? Kenapa ini diceknya begini segala macam? Nah, saya sebagai fasilitator, ada Bapak Rizky, ada Ibu Wiwit nanti yang sebagian administratornya pun akan membantu Bapak Ibu semua melalui LMS tersebut. Kalaupun misalnya agak delay, kita punya delay dalam arti belum dibalas cepat begitu ya, kita bisa pakai WA group. Lalu yang kedua, pengenalan diklat. Sudah tahu nih diklat PMG online, bagaimana keseriusan diklat, bagaimana kita memaksimalkan semua waktu dalam mengerjakan tugas-tugas, Bapak Ibu semua yang mana. Lalu yang ketiga,
familiarisasi antar fasilitator. Kenapa? Karena kita juga perlu sama-sama saling mengenal. Selain saya tahu teman-teman semua dari stasiun mana, siapa yang WFO, WFH. WFO itu WFH dan WFO gitu maksudnya. Siapa yang WFO, siapa yang WFH gitu. Jadi kita bisa sama-sama membayangkan berkenalan bahwa sedang bekerja di rumah melakukan hal ini, sedang bekerja sambil bekerja mengikuti online. Jadi atau pengalaman menarik selama menjadi pegawai di BMKG atau di stasiunnya. Ya, jadi familiarisasi penggunaan LMS, pengenalan diklat, dan familiarisasi antar peserta dan fasilitator. Bahan bacaannya yang harus teman-teman centang untuk mendapatkan badge adalah ada kalender diklat, kemudian ada buku panduan. Jadi buku panduan adalah hal yang paling penting teman-teman harus download, harus baca, harus benar-benar dipahami bahwa ini adalah diklat yang perlakuannya seperti ini. Nah, itu ada di buku panduan. Ya. Setelah itu adalah ada course orientation gitu. Course orientation itu kalau kita ada di kelas itu bagaimana kita mengikuti semua kegiatan diklat, ada news forumnya, mengikuti ada perkenalan dengan fasilitator gitu. Nah, itu ada tempatnya sendiri. Lalu jangan lupa mengupdate profil diri Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cuma kenal saya, cuma kenal Ibu Wiwit, dan kenal Bapak Rifki. Tapi kita semua belum mengenal Bapak Ibu. Bagaimana wajahnya, bagaimana dari mana dan segala macam. Nah, teman-teman bisa gunakan upload foto dan dari stasiun mana, atau mungkin cerita sedikit di situ tentang pengalaman menarik yang teman-teman rasain selama jadi pegawai di stasiun tersebut. Ya, lalu bagaimana menggunakan navigation menu and participation in group ini melalui ada di pre-course semuanya, teman-teman bisa klik-klik aja gitu dibuka. Nah, itu untuk dapatkan badge-nya. Ada sampai kriteria kelulusan diklat online pun di buku panduan sudah teman-teman bisa lihat. Plus dengan mature facilitator atau biodata pengajar yang teman-teman bisa lihat pengajarnya siapa aja sih, bagaimana sih mukanya, dia dari mana sih, pusatnya apa, subitnya apa, bidangnya apa gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Lalu kegiatan pembelajarannya adalah update profil diri supaya kita nggak bisa ngelihat yang teman-teman yang pasang foto di LMS, jadi nggak cuma avatar gitu aja, tapi ada juga foto teman-teman semua supaya ini dia orangnya mengupload foto, kita bisa kenal gitu. Lalu ada forum pengenalan diri, forum pengalaman kerja yang menarik. Ini contoh rincian kegiatan mingguan yang kita hadapi di setiap minggu. Nanti ada rincian kegiatan mingguannya per agenda. Oke. Saya rasa semua sudah familiar dengan tampilan layar di depannya, bahwa diklat fungsional PMG Ahli Angkatan 40 ini tampilannya seperti yang teman-teman lihat di layar laptop atau handphone Bapak Ibu. Adalah sebelah kanan adalah navigasi, yang sebelah kirinya itu jendela ke bawah. Kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, itu ada materi-materi yang rincian kegiatan permingguan yang tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya. Nah, forum diskusi yang Bapak Ibu harus isi, mau diskusi tentang apa, kalau bilang nggak ada, nggak mungkin. Pasti akan ada aja yang mesti didiskusiin. Termasuk forum sharing pengalaman kerja, lalu ada kalender, ada buku, ada panduan penyelenggaraan, panduan penggunaan LMS, serta panduan operasional LMS untuk fasilitator yang teman-teman bisa peserta. Nah, oke. Lalu syarat kelulusan apa saja? Kita menamakannya badge. Kita memberi untuk mendapatkan setiap menyatakan bahwa seluruh kegiatan di activity completion dalam
satu minggunya dalam satu agenda itu kita bisa dapatkan satu batch. Karena ini ada 6 keaktifan, maka ada 6. Isinya apa? Peserta wajib menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran. Jadi yang ada semua di LMS itu teman-teman baca semua, teman-teman download semua. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, masuk ke news forum. Gitu. Kalau masih belum dibalas juga di news forum, boleh lewat WA atau nanti kita buka coba di LMS-nya. Aktif dalam forum diskusi minimal 3 kali, memberikan tanggapan berupa pertanyaan, saran, komentar, atau lainnya di topik diskusi yang telah ada atau dengan membuat topik diskusi yang baru. Misalnya temannya yang satu bahas mengenai radar cuaca di tempatnya, terus dia yang satu remote sensing gitu. Kasih judul di atasnya bahwa teman-teman sedang membahas mengenai remote sensing, yang satu membahas mengenai radar gitu. Jadi pengajarnya bisa langsung membalas yang tentang radar, dia akan membaca radar. Tentang remote sensing, dia akan langsung membalas tentang remote sensing. Ya. Minimal 3 kali. Kenapa gitu? Misalnya saya mau nanya tentang remote sensing. Nanti teman-teman balas nih 5-6 orang ke bawah gitu. Terus itu saya baru 1 kali. Tapi kalau nanti yang lain juga berarti sekali kan karena nanggepin gitu. 3 kali, nanti misalnya saya nanggepin lagi teman yang lain atau saya ngasih 3 kali. Supaya kita terlihat aktif. Lalu yang kedua, aman dan keterampilan ya. Ini semua di kelas online ini adalah tempat kita benar-benar paham di kelas online-nya apa. Karena saya juga lagi ikut di kelas online ya. Saya merasakan apa yang teman-teman rasakan sebagai peserta sekarang. Aduh, tugasnya banyak. Aduh, tugasnya lagi ini belum selesai, besok materi ini. Pun saya sedang merasakan di kelas online yang sekarang gitu. Plus saya jadi membagi cerita-cerita atau pengalaman saya di kelas online karena di kelasnya juga full e-learning. Terus penilaian dari pengajar, latihan atau tugas dan kuis itu bobotnya 40%. Jadi usahakan semua tugas dari pengajar, semua activity completion yang ada di LMS kerjain dengan maksimal karena bobotnya paling besar di situ. Ya, adapun ujian komprehensifnya itu 30%. Nah, karya tulis ilmiah yang teman-teman kerjakan untuk dipresentasikan di depan video untuk dikumpulkan melalui dengan menggunakan kaidah-kaidah presentasi efektif, itu pun dinilai 30%. Semoga paham ya dengan bobot penilaian ini. Jadi kalau nanti pada saat kita mengerjakan tugas itu kita bisa ngerasain gitu bahwa yang ini nilainya segini, yang ini nilainya segini, kalau di ini pasti ini, maka kita akan lulus gitu ya. Lalu badge tadi itu pembelajaran dengan istilah badge itu penghargaan yang diberikan kepada peserta karena telah berhasil menyelesaikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang berada dalam kelas online berdasarkan kriteria. Contohnya kriteria dalam pemberian badge itu peserta menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran, terutama kegiatan yang sifatnya activity completion condition. Nah, badge-nya seperti apa? Yang teman-teman lihat di sini di sebelah pojok kiri kanannya bentuknya seperti itu. Jadi kalau belum dapat logo itu, cari cara gimana caranya. Kok saya belum dapat badge-nya gitu. Terus apa ya yang belum saya download, apa yang belum saya baca, apa yang belum saya kerjakan, apa yang belum saya kumpulkan, apa yang belum saya lakukan di kegiatan pembelajarannya selama seminggu. Nah, badge ini ditutup selama seminggu sebelum agenda berikutnya dimulai. Jadi kalau agenda pre-course ini yang tanggal 7 sampai tanggal 11, sampai tanggal 11 terakhir teman-teman dapetin badge, sebelum mulai untuk dapetin badge di agenda 1, begitu juga di agenda 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi pastikan teman-teman sudah mengikuti semua pembelajaran. Jangan lupa tadi termasuk upload screenshot ini, bukti diri, terus kemudian absensi, dan lain sebagainya. Lalu badge akan diberikan setiap minggu setelah peserta menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran 6 badge. Ya. Jadi kalau nanti kami cek ternyata sudah full semua badge-nya, sudah alhamdulillah, itu berarti sudah terpenuhi. Oke, terus kemudian badge penghargaan itu kalau di pre-course contohnya ada kalender, ada course studi, buku panduan, update profil diri,
menggunakan menu LMS bagaimana, terus perkenalan di news forum segala macam. Nah, ini bentuknya adalah kalau kotak-kotaknya di sebelah kanan teman-teman itu putus-putus dan sudah dicentang, berarti teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya. Itu baru satu. Nah, kalau semuanya sudah berbentuk demikian, berarti teman-teman dapat satu badge. Jadi dari mulai kalender diklat paling atas sampai yang paling bawah, apa yang menjadi kriteria kelulusan diklat online. Nah, itu kalau bentuknya kotak-kotak sampai di bawah itu belum terpenuhi centang dan garis putus-putus, maka teman-teman belum bisa dapatkan badge. Ya, jadi kuncinya adalah teman-teman menyelesaikan semua kegiatan, semua tugas, semua kuis yang ada, lalu teman-teman akan dapatkan centang dan garis kotaknya putus-putus. Nah, berarti sudah dapat badge tuh. Nah, kalau dia masih kotak-kotak, putus-putus tapi belum ada centangnya, berarti harus diselesain dulu tuh. Harus di-download, harus dikerjain, terus dikumpulin kalau dia memang perlu dikumpulin. Ya. Lalu badge-nya seperti ini. Kalau nanti teman-teman dapat isinya, kok saya belum dapat badge Bu, padahal saya udah ngerjain semua ini, tinggal berarti ada forumnya. Jangan-jangan forum yang buat diskusi saya baru 1 kali komen, komen lagi sampai 3 gitu. Jadi benar-benar memenuhi semua kriteria yang ada di setiap activity completion-nya. Jadi semua activity completion yang ada teman-teman download. Kuncinya gini, ini nih pengalaman saya waktu sekarang saya juga mengikuti diklat namanya diklat penjenjangan adalah sama, saya juga bikin video, saya juga bikin tugas kayak teman-teman gitu, saya juga bikin resume, saya bikin paper, saya cari di jurnal, saya presentasiin, saya bikin video sama persis sama teman-teman. Kenapa? Karena semua diklat yang sifatnya diklat fungsional adalah diklat yang diklat yang membuat kita naik pangkat, itu adalah diklat yang nggak sembarangan gitu. Ini diklatnya nggak main-main gitu. Jadi teman-teman harap benar-benar, iya kuncinya gini, begitu selesai hari ini langsung dicicil, dikerjakan, terus dikumpulin. Jadi hari Kamis, Jumat itu teman-teman kalau mau santai sudah agak lebih santai karena satu malam ini sudah ngumpulin absensi, sudah ngumpulin absensi, screenshot dan bukti fisik diri hadir di Synchronous. Dah itu kerjain dulu ya. Terus lihat kalendernya. Jadi selesai Synchronous ini teman-teman langsung berat kerjain gitu. Jadi memudahkan teman-teman untuk masuk di agenda berikutnya. Ya. Nah, nanti kalau masuk agenda berikutnya sebelum kita Synchronous, teman-teman sudah download dulu tuh di hari Senin semua materi-materi yang teman-teman bisa download di agenda berikutnya. Nah, ini kalau ini pre-course sampai tanggal, contohnya gini ya. Jadi kalau sampai tanggal 7 ini belum dapat semua, berarti cek lagi apa kira-kira yang teman-teman belum kerjain. Pemahaman dan keterampilan. Penilaian dari tugas dan pengajar itu 40%, tugasnya 70%. Sama banget gitu. Saya juga lagi melaksanakan kegiatan online yang tugasnya itu banyak. Kenapa nilainya 70%? Karena tugasnya banyak banget. Jadi nanti kalau teman-teman, kenapa harus bikin tugas, nyari jurnal, minimal 5 di tahun yang terbaru, nggak boleh tahun lama. Terus saya bikin resume, jurnalnya harus bahasa Inggris. Terus saya harus mentranslate menggunakan bahasa saya dalam bahasa Indonesia. Terus kemudian saya harus bikin video. Sama teman-teman, saya pun melakukan diklat karena juga saya mengikuti diklat. Terus kenapa? Karena itu membuat nilainya tinggi. Nah, kuisnya 30%-nya. Kuis tuh kalau kemarin saya juga ujian kuis, ada yang saya nggak baca modulnya, ternyata ada di modul gitu. Jadi ternyata emang penting banget kita baca-baca modul, teman-teman. Ujian komprehensif 30%, ada 60 soal pilihan ganda, selama 60 menit dikerjain, pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang sama atau serempak. Jadi jebret dibuka dari jam 9 misalnya contohnya ujiannya sampai misalnya 30 menit contoh misalnya, atau 60 menit gitu. Jam 9 sampai jam 10. Jebret udah selesai. Satu kali gitu. Kalau di tempat saya diklatnya cerita sedikit gitu, saya dapat 3 kali mencoba gitu. Dan 3 kali mencoba pun saya masih nilainya passing grade-nya masih belum sampai gitu. Nah, apa kuncinya? Yang lain tugas-tugasnya kumpulin.
supaya nanti akumulasi nilainya bisa teratasi dari tugas-tugas dari pengajar yang lain gitu. Maka tugasnya berat. Lalu karya tulis ilmiah dengan bobot 30%. Ada 3 kelompok, nanti teman-teman akan dibagi. Di setiap kelompok memiliki 1 fasilitator sama 1 topik umum. Jadi nanti ada 10 orang dengan 1 fasilitator. 1 topik umum. Nanti kalau 1 topik umum misalnya contohnya 1 yang nyari tentang misalnya kalau meteo satelit radar. Nanti teman-teman akan cari jurnal 1 contoh jurnal bahasa Inggris dengan misalnya contoh ya ini ya, saya nggak tahu nanti pengajarnya memberikannya bagaimana. Misalnya 5 atau 3 jurnal, terus udah diresume gitu ya. Terus teman-teman nanti akan diuji di situ. Diuji by online, nanti silahkan ceritakan, nanti akan ditanya. Jadi kayak kita benar-benar, mungkin saya juga nanti begitu kali ujiannya ya. Lalu pemilihan jurnal berdasarkan topik umum. Lalu diresume, terus dipresentasiin jurnal tersebut yang bernarasi. Jadi kalau misalnya cerita mengenai citra radar yang kepada ini nanti presentasinya kepada masyarakat. Nah, teman-teman presentasi di depan video, lalu nanti upload linknya, nanti dikirim ke LMS, ditaruh di tempat pengumpulan tugas, nanti pengajarnya akan cek di situ. Gitu. Pertanyaan dapat ditujukan ke newsforum. Semua pertanyaan apapun terkait diklat ini, nanya materi diklat, nanya tentang bagaimana kalau ada kerusakan alat tentang meteo yang apa, itu boleh ada di newsforum. Nanti pengajarnya akan kita minta untuk selalu menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, sekarang saya 30 menit lah, tadi kita mulai jam 9:01. Pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan mengenai agenda pre-course. Silakan ketik chat di bawah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Tes lagi Bapak Ibu, apa suara saya masih terdengar syahdu di sana? Silakan diketik di chat box-nya. Bagus, syahdu Bu. Oke, Dedi. Sangat. Makasih Pak Kosasi, Joshua, Christine. Oke, sip. Takutnya pada diem semua tadi. Saya ngomong terus kok ini nggak ada yang ngetik gitu. Nih dengerin apa enggak gitu. Nah, sip. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas lagi tentang pre-course. Ini tentang pre-course ya, karena nanti setiap agenda akan ada pemateri yang teman-teman bisa tanya detail mengenai agenda atau materi-materi yang ada di agendanya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan diketik chat box. Oke, suara jelas, alhamdulillah. Materi tiap hari Selasa aja, kan? Iya, betul. Dedi, Pak Dedi, tiap hari Selasa pagi angkatan 40, iya. Kenapa saya pilihnya pagi? Karena siangnya saya juga ada diskusi kelas di kelas penjenjangan lainnya gitu. Jadi saya pilih pagi sama teman-teman, siangnya saya online lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Clear nggak? Saya mau tanya dulu. Clear dulu nggak nih mengenai pre-course nih? Mohon izin, kami jujur masih belum familiar dengan LMS. Apakah ke depan diskusinya dilakukan di forum diskusi LMS atau di chat? Berarti kita harus membuka keduanya bersamaan ya. Bapak Fajar, kalau di LMS itu kita ada chat itu tapi nggak langsung, artinya bisa langsung dijawab ketika kita sedang online. Artinya kalau saya lagi buka LMS, terus Pak Fajar habis langsung ngetik pertanyaan bla 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 bla, saya langsung bisa balas, itu bisa. Nah, di LMS itu ada news forum, bisa teman-teman gunakan untuk bertanya semua melalui news forum. Jadi nggak membedakan dia harus dibuka dua-duanya lalu harus dibuka secara bersamaan, enggak Pak Fajar, enggak.
Jadi LMS itu, jadi forum chat itu, news forum ada di LMS. Jadi teman-teman habis ini coba buka-buka LMS, terus kemudian ada masalah apa-apa yang mungkin kita punya WA group. Teman-teman boleh tanya ke situ. Kayak Anistia Manila lagi mohon izin Bu, bagaimana jika sudah diklat sudah selesai namun belum memiliki 6 batch, apakah dinyatakan diklat tidak lulus? Nah, ini kuncinya. Ini Pak Rahmat ya, Pak Rahmat Nur Rahman. Sebelum itu berakhir, kan misalnya teman-teman bisa nanya nih, saya udah nyelesain semua nih Bu, kok saya belum dapat badge gitu ya. Nanti teman-teman bisa tanya di WA. Sebelum tanya, dicek dulu semua instruksi dari activity completion-nya. Kayak tadi misalnya, ini harus 3 kali, misalnya ya, harus 3 kali menuliskan. Nih, 3 kali memberikan tanggapan berupa pertanyaan. Kalau cuma 2 kali belum tercentang itu belum dapat badge. Gitu. Tapi ternyata saya udah ngomong nih Bu, saya udah upload. Nah, berarti kok baru 2 Oke, bikin diskusi baru. Nanti temannya yang lain yang baru dapat 2 kan akan membalas diskusinya Pak Rahmat, jadi dia dapat 2. Satu lagi yang lain akan bikin diskusi baru, dia membalas dapat 3. Nah, Bapak udah dapat 3 kan? Gitu, itu contohnya. Oke, jadi kuncinya adalah teman-teman dapat badge 6. Satu batch menyelesaikan ada 10 activity completion, ada yang 5 activity completion, ada yang 7 activity completion termasuk tugas dalam. Nah, itu masing-masing berbeda. Teman-teman boleh cek per masing-masing agenda. Syaratnya untuk mendapatkan batch adalah harus 3 kali. Itu berarti tercentang otomatis by ya, kalau tercentang otomatis by komputer iya. Terus kemudian mendapatkan batch adalah harus 3 kali. Oh, bukan. Ini contoh kecil yang ada di contohnya. Kan ini ada banyak nih apa saja sih yang ada di batch penghargaan atau di batch ini nih ada. Teman-teman harus lihat kalendernya, teman-teman harus lihat buku panduan, download, teman-teman harus lihat update profil diri, teman-teman harus semua yang ada di situ teman-teman download aja, kerjakan, maka itu akan dapat badge. Jadi bukan harus 3 kali, bukan. 3 kali itu hanya untuk yang di misalnya di news forum. Semoga menjawab ya Pak Rahman sudah. Izin bertanya Bu Hanifah, tadi saya baca bahwa ada akan kelompok dibagi 3 dengan satu urusan. Yes, betul. Lalu apakah ada tugas yang dikerjakan secara berkelompok? Tugas tersebut berkelompok atau individu tergantung. Jadi gini, kalau 3 kelompok itu nanti tugasnya KT 4 minggu lagi. Ya, nanti itu dibagi satu kelompok. Jadi gini, itu untuk ujian KTI-nya. Jadi teman-teman setelah nanti mempunyai jurnal, dapat jurnal sekitar 3 kalau nggak salah saya. Nanti teman-teman diresum, habis diresum terus diresum itu pakai bahasa kita ya. Jadi jangan meresum plak dari Google terus teman-teman pindahin copy paste no. Jadi teman-teman baca dulu nih mengenai remote sensing di suatu wilayah di Australia yang apa, bagaimana dari tahun ke tahun, ceritain dengan bahasa teman-teman. Nah, itu baru namanya resume. Oke, bentar saya scroll ke atas dulu. Gitu ya Hanifah, satu fasilitator, jadi nanti akan by WA, nanti akan dibikin grupnya lagi, nanti kita infokan seperti apa, tag mau pemberlakuan ujian KTI-nya, teman-teman bisa kita infokan lagi. Nggak ada secara berkelompok, masing-masing namanya kita ngerjain tugas diuji kan ya. Jika minggu ini kita tidak dapat badge, berarti kita kehilangan badge atau bisa diakumulasi. Oh, nggak ada akumulasi. Pokoknya selesaikan badge-nya minggu ini. Saya kasih triknya ya, tadi saya sudah bilang, teman-teman. Selesaikan semua activity completion yang ada di di LMS. Semua yang ada di LMS ini teman-teman selesaikan. Nah, nanti ini ada kalender diklat, ada course studi, ada course orientation. Ini semua yang ada di LMS. Nanti teman-teman buka. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh lewat WI. WA, sorry maksudku.
Siapa lagi ini? Fajar gitu ya? Nelly, apakah yang telah dibagi tersebut dilakukan selama dalam satu waktu, misalnya pengamatan oceanografi. Oh, enggak Bu, itu hanya pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompoknya nanti apa, pembahasannya gimana, siapa fasilitatornya kita info. Pengajarnya di setiap agenda sinkronus. Nelly tadi Inggit. Dengan kondisi taruna yang saat ini sedang di rumah masing-masing dan belum kembali ke UPT-nya, apakah tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan secara WFH? Karena posisi sedang tidak di kantor. Iyalah, tetap WFH. Kalau online itu nggak lihat kita di kantor, apa di rumah, apa di kamar mandi, apa di mana. Inggit Rizky Ansori. Saya pun lagi ngerjain tugas-tugas dari diklat saya yang lain itu, yang ternyata banyak harus saya lihat di kantor, terus saya cari sendiri juga gitu. Kan lagi juga tugasnya nggak akan kita mengharuskan kita ada di kantor atau mengharuskan kita mengambil suatu pekerjaan yang ada di kantor gitu. Makanya kuncinya download dulu semua modul-modul yang ada di LMS, semua tanpa terkecuali, nanti semua. Kenapa harus semua? Supaya nggak ada yang miss, nggak missing gitu. Sebentar. Gitu ya, Inggit ya. Al Imran, izin bertanya mengenai standar penulisan KTI, apakah ada panduannya? Oh, nanti kalau yang nanya tentang KTI, fasilitatornya siapa, berapa dibagi tiga kelompoknya bagaimana, itu nanti belum sampai ke situ mikirnya. Saya cuma ngasih tahu gambaran besar, nanti ada pengajar nanti bisa tanya sama pengajarnya, ada sinkronusnya, nanti sinkronus kayak gini teman-teman boleh tanya puas. Bu, Pak, ini gimana, boleh tanya langsung ya. Izin di-share kalau ada biar, oh enggak. Nanti sama pengajarnya. Kalau saya sebagai fasilitator di Priko saja, ya. Hanifah Nur Ramdhani. Oke, thank you. Fajar, thank you sih sama-sama. Aryo Prasetyo. Izin Bu menanggapi pertanyaan Pak Fajar, saya tadi dengarnya batch itu di akhir diklat yang menjadi patokan kelulusan atau harus dipenuhi setiap minggu. Harus dua-duanya menjadi patokan kelulusan dan dipenuhi setiap minggu. Ya. Oke, Inggit. Tuh. Ali Imron, tolong absen screenshot diganti dulu. Coba langsung dikerjain itu. Kirim ke WA ya, selain untuk screenshot kirim ke WA grup teman-teman supaya memudahkan kita sebagai pengajar atau panitia lebih mudah mengakses teman-teman semua. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Batas. Siapa lagi? Ya, sama-sama yang terima kasih. Tugas untuk kelas. Tugas dulu berarti tiap hari Rabu. Batas kelasnya tiap hari Sabtu, batas pengumpulan batch ya, tugas dan segala macam tiap hari Sabtu. Jadi kalau di sini di layar teman-teman lihat nih, dapat batch-nya pre-course itu kalau date-nya tidak tanggal dimulai misalnya tanggal 7, nah berarti tanggal 7 semuanya sudah dapat batch. Tapi kalau nanti sampai terakhir batch itu tanggal 11, maka akan ditulisnya teman-teman terakhir mendapatkan batch-nya tanggal 11. Mohon izin Fajar, deadline batch berarti hari Jumat, hari Sabtu kalau batch itu. Jadi Sabtu masih bisa kita kasih kesempatan. Yang tugas-tugas ya, kalau pengajarnya bilang boleh terakhir dikumpulkan di hari Minggu,
tugasnya gitu. Nah, sementara batch-nya hari Sabtu gitu kan. Nanti kita kasih waktu, kita mundurkan sampai hari Minggu sesuai permintaan nanti pengajar. Gitu Fajar. Bukan hari Jumat jam 16.30. Deadline batch itu di hari Sabtu. Kalau nanti ternyata ada tugas yang harus dikumpulin terakhir misalnya hari Minggu terus masih bisa ngerjain hari Minggu, berarti nanti batch-nya bisa kita mundurin di hari Minggu untuk dapetin. Saya bilangnya hari Sabtu supaya teman-teman ngerjain dulu semuanya gitu. Jadi hari Minggu tuh udah nggak mikirin tugas lagi harus kumpulin gitu, tapi udah siap-siap mengikuti diklat berikutnya dan mendownload modul-modul untuk di agenda berikutnya. Ini kalau diklat PMG online sih teman-teman nggak seribet, teman-teman nggak perlu ngerasa susah, teman-teman nggak perlu merasa ribet, teman-teman nggak perlu ngerasa ini gini batch apa enggak gitu. Ini mungkin karena saya lebih sering menjadi fasilitator merasakan, terus saya jadi peserta diklat lagi sekarang dan tugas yang banyak gitu ya. Yang menurut saya kayaknya kalau diklat PMG, saya ikut diklat PMG online mah gampang lah gitu. Kalau ternyata diklat penjenjangan lain saya di WDE Suara itu lebih susah gitu, saya ngerasanya lebih gila, ini lebih susah lagi ikut diklatnya gitu. Tugasnya nggak cuma satu, nggak cuma nyari paper. Tugasnya kalau PMG online itu nyari tugasnya di ribet di KTI, udah satu itu doang yang ribet nyari resume jurnal internasional bla bla segala macam. Tapi di diklat yang lain saya sekarang itu di setiap agenda tuh nyari paper, nyari jurnal, terus dibikin resumenya tuh gimana nggak mabok. Mohon izin untuk sistem pembelajaran secara keseluruhan berarti dalam seminggu sekali sinkronus. Betul, seminggu sekali sinkronus dan selebihnya belajar mandiri. Cakep, Audia Aziza, pinter. Siapa lagi? Iya, Audia gitu ya. Jadi setiap minggu nih kita kayak kita kalau di kelas diajarin dulu nih apa namanya pengajarnya, ya kan, satu pagi kelasnya pagi, terus habis itu kan ada tugas-tugas gitu kan. Nah sama kalau di online begitu juga, jadi habis ada sinkronus, tugasnya ini dikasih tugas bla 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 bla. Nah pada saat asinkronusnya kita kerjain deh tuh pada saat nggak sinkronus. Jadi teman-teman boleh buka kapan, boleh ngerjain kapan aja, boleh ngumpulin kapan aja, mau jam 3 pagi, jam 12 malam, jam 3 sore, bebas selama sudah selesai. Oke, silahkan yang belum mengumpulkan absensi yang dikumpulin di WA grup ya. Ya, Mulyadi Kaimun lagi typing. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Aduh, saya gelap-gelap juga di sini. Mohon izin, oke, Audia sudah. Yang lain ada yang ingin tanya? Apa tes lagi deh, suara saya masih oke nggak nih? Mantap, jelas, sip. Oke, makasih. Pertanyaan. Jumratul Aida, izin Bu, tadi mana Jumratul Aida. Bahwa di forum diskusi dipastikan harus aktif. Betul. Kalau misalnya tidak begitu aktif, apakah dikurangi nilainya atau bagaimana Bu? Masih kurang jelas terkait gini. Jadi gini, news forum itu adalah tempat kita ngobrol. Intinya gitu. Kira-kira kalau ngobrol itu enak apa enggak? Enak kan? Jangan karena ini online, jadi kita bikin ngobrolnya juga lewat online gitu. Nah, bukan soal dapat nilai atau enggak, tapi memenuhi seluruh activity completion yang ada di LMS. Dan itu minimal 3 kali. Jadi gini, saya sama misalnya tadi ini yang nanya Jumratul Aida. Saya Jumratul Aida sama misalnya Devi. Nanti saya kasih judul. Nanti Jumratul nanggepin, Devi nanggepin.
Saya dapat 1, Jumratul 1, Devi 1. Nanti Devi bikin lagi diskusi. Saya komentar, Jumratul komentar, Devi dapat 2, saya 2, Jumratul 2. Nanti Jumratul bikin lagi, saya komentar, saya dapat 3, Jumratul dapat 3, Devi dapat 3. Gitu. Jadi sebisa mungkin aktif mengomentari atau membuat diskusi grup di forum grup, di news forum gitu. Semoga terjawab. Nah, oke, Jumratul terjawab. Mulyadi Kaimun, nggak jadi bertanya Bu, jelas kok suaranya good. Dedi Widiarto, oke. Yang belum ngumpulin absen screenshot di WA group, silahkan sambil mikir mau bertanya apa, sambil di screenshot absensinya. Izin Bu, Listi, boleh menjelaskan kembali mengenai resume jurnal. Nanti itu sama KTI ada pengajarnya yang mengharuskan upload video, itu teknisnya bagaimana. Nah, nih ya kan tadi saya bilang, teman-teman yang udah nanya teknisnya gimana, pembagian kelompoknya gimana, fasilitatornya siapa aja, nama kelompoknya apa, nyarinya gimana, berapa lama, itu nanti ada sinkronusnya sendiri, Listi, ada sinkronusnya sendiri. Yang sekarang teman-teman harus fokus itu adalah di pre-course. Jadi sambil dibayangin, oh berarti nanti akan ada bikin ya, kalau bikin video terus dikumpulin. Nah, itu nanti gitu. Kalau sekarang pre-course-nya teman-teman ngerjain dulu semua activity completion yang ada di dalam semua. Nanti buat agenda berikutnya semua aja gitu. Semua teman-teman harus. Nah, itu kalau teman-teman ngelakuin semua itu akan baru akan mendapatkan badge. Gitu ya, Listi ya. Untuk Ricky, untuk file tugas yang dikumpulkan di LMS, seperti tugas resume, pembukaan kemarin, perlu diberi nama dengan format tertentu nggak? Kasih nama aja, supaya tahu ada 40 peserta kan teman-teman, biar tahu ini punyanya siapa gitu. Jadi nanti kan dikasih file name tuh, file name-nya kasih nama. Formatnya bebas aja, yang penting mewakili dari apa yang teman-teman dapat di pembukaan kemarin sama pre-course hari ini. Misalnya hari ini dapatnya apa? Dapat informasi mengenai badge, dapat informasi mengenai kelulusan, gitu, dapat informasi mengenai tanggal agenda, gitu. Ini tulis aja, gitu. Sebagai teman itu juga sebagai acuan teman-teman dalam mengikuti diklat, gitu. Jadi bukan cuma sekedar ngumpulin tugas ya. Pastikan semua yang teman-teman lakukan adalah bagian dari peringatan kepada diri kita sendiri sebagai peserta, gitu. Bu Ami, Pak Wasasi nanya, Bu Ami, saya tanya di atasnya Mas Riki belum dibacain. Mas Riki, mana? Risti, ini sudah. Mana sih? Mas Riki tadi tanya apa ya? Udah lewat Mas Riki ini. Jumratul udah sebelumnya ya. Kalau download bahan ajar dari LMS, misalnya layanan informasi cuaca penerbangan. Kalau sudah terdownload, seharusnya kotak di checklist kan berubah ya. Oke, sebentar. Kita fokus di pre-course dulu ya, karena yang lainnya belum ada dibuka kelasnya, Pak Kosasi. Nah, ini sudah banyak nih. Nah, gini ditulis menggunakan Padlet. Cakep semua nih. Yang lain ditunggu ya kalau belum menuliskan. Di agenda pengamatan, di semua agenda sekarang yang dibuka adalah agenda pre-course dulu Pak Kosasi, yang agenda pengamatan, agenda pengelolaan, pelayanan, dan lain-lain itu masih belum dibuka. Jadi fokusnya seminggu ini adalah di pre-course aja dulu. Ya, sama-sama. Yang lain, nah ini udah ada nih, kayak gini. Forum sharing pengalaman kerja yang menarik. Mulyadi, ada Dedi,
ya kan? Nah, nanti boleh teman-teman tanggapin. Nah, udah banyak yang nanggapin gitu. Nah, jadi nanti semakin teman-teman rame kan jadi semakin tahu tanpa menghiraukan lagi bahwa oh saya sudah 3 kali minimal, oh saya sudah 5 kali, saya sudah 10 kali, nggak usah lagi dipikirkan itu. Tapi bagaimana teman-teman menggunakan news forum sebagai perkenalan. Sampai sini clearnya sudah berapa persen tentang pre-course? Di atas 50%. Kalau teman-teman sudah clear dalam arti penggunaan. Kalau familiarisasi LMS kan teman-teman bisa download ya. Download. Kalau baca masih belum ngerti juga, sambil dikerjain, sambil misalnya ini kok nggak bisa sih gitu. Karena saya juga sama, belum bisa. Nggak semua saya bisa kerjain sendiri gitu ya. Jadi saya nanya-nanya. Kuncinya kita nanya. Tapi jangan terus nanya kayak seperti nggak ngerti banget, jangan juga gitu. Kita cari juga cara-caranya, solusi-solusinya yang menurut kita akan memudahkan kita, baru kita nanya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, ini sudah. Silakan yang lain belum. Nah, langsung upload foto, langsung diskusi, langsung lihat kalender diklatnya, lihat pengajarnya, lihat apa lagi, buku panduannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, agenda untuk agenda pre-course kita fokus minggu ini. Ada lagi yang teman-teman ingin tanyakan? Jangan lupa mengupload profil teman-teman semua di LMS ya, supaya ada fotonya semua. Izin koreksi pertanyaan dari Bu Jumrotul. Ada pertanyaannya apa nih? Mohon izin, mungkin pertanyaannya belum tertancap dalam benak kita. Aduh, sekiranya di perjalanan masih ada yang mengganjal, bisa ditanyakan baik. Oh iya, jelas. Kita punya WA group. Kita punya WA group, Pak Fajar. Ada lagi? Hani, uh,
dini tetap dikumpulin, di resume juga, supaya tes suara saya masih bisa didengar. Siap, masih oke. Oke, tadi putus-putus ya? Sudah, alhamdulillah sudah bagus. Jadi ternyata gini, ini pembelajaran saya pagi ini karena saya tethering dari handphone, terus saya buka WA, saya lagi live chat sama teman-teman semua. Di handphone saya, kalau ada telepon masuk karena saya tethering, kalau saya nggak langsung matiin, dia connect langsung ke Wizik. Teman-teman tuh langsung sinyal GPS yang buat nih saya mati. Kalau ada tab pagi ini. Jadi besok-besok nanti kalau sinkronus atau menggunakan tethering, maka kita tidak boleh ada kegiatan selain menggunakan internet saja. Jadi WA masih bisa, aplikasi-aplikasi masih bisa, supaya nggak mengganggu aktivitas sinkronus pembelajaran gitu. Iya, Fajar Setiawan terkait pertanyaan Mbak Hanifah. Kenapa Fajar? Yang mana nih tadi yang diulang yang putus-putus? Mbak Hanifah tadi nanya. Oh, ini Desna ini kelewatan nih nanya record suara saya di setiap sesi seperti ini karena jaringan sering jelek jadi sebagian besar tidak terdengar baik. Mohon maaf Bu, apa ada record suara Bu di setiap sesi seperti ini karena jaringan nanti akan dimasukkan ke LMS. Karena info dari Bapak TSO biasanya harus nunggu 1 hari. Dia di-download kurang lebih, baru bisa dimasukkan ke LMS-nya. Tuh, dijawab sama Pak Rizky. Gitu ya. Nanti ada rekamannya, masuk LMS, rekamannya ditaruh di LMS. Semoga terjawab. Oke. Mbak itu uap-uap pakai AC. Nggak ada AC di kamar saya, itu hanya pakai ini saja. Siap, Desna ini. Oh iya, oke. Iya benar, itu saya lagi, jadi semua kegiatan pembelajaran online saya butuh konsentrasi gitu. Jadi saya butuh ada penyemangat di ruangan saya. Jadi saya pakai diffuser gitu teman-teman. Karena belajar di depan laptop itu percaya deh, full e-learning ini untuk beberapa orang itu menurut saya ya, itu kalau nggak kita imbangi dengan kegiatan yang misalnya keluar dikit bikin teh, selain sholat dan makan ya gitu, terus kemana itu harus pintar-pintar memvariasi diri lah. Nah, Germas, bener Fajar. Nah, Germas itu nanti ada di LMS, jadi kamu buka aja sendiri. Nah, Germasnya kan karena itu asinkronus, kita nggak bisa sama-sama dong. Oke, gerak kanan, gerak kiri, nggak bisa gitu. Tapi masing-masing ada yang buka ice breakingnya sore, ada yang buka ice breakingnya pagi-pagi ini, ada yang buka ice breakingnya siang gitu kan. Oke, Joshua, yes, setuju. Demetrius, Christian Hasaro, izin Bu, apabila kita lulus, apakah langsung dapat sertifikat PMG ahli dan langsung bisa diusulkan? Waduh, izin Bu, apabila kita lulus, apakah langsung dapat sertifikat PMG? Yang pasti setelah diklat akan dapat sertifikat, ya. Langsung enggaknya kita proses dulu Demetrius Christian Hasaro. Kan harus ada tanda tangan Pak Kapus. Masa bisa cepet? Gitu.
Kalau nanti soal diusulkan, saya nggak bisa jawab itu kalau langsung diusulkan karena kan tergantung prosesnya. Nah, itu dijawab sama Pak Rifki. Ada prosesnya. Penandatanganan pimpinan itu nggak bisa. Ya kalau kamu butuh misalnya dalam waktu seminggu, ya belum bisa lah kalau seminggu gitu. Karena kita harus proses dulu dan itu harus bersamaan dengan kegiatan online yang lain gitu. Karena kan nggak cuma 40 aja, meteorologi yang 40, ada 41, 42, 43, 4, dan seterusnya. Jadi ada 5 angkatan ini yang sedang berjalan dan semuanya harus diproses. Iya, profile picture di LMS apa harus pakai foto kemeja? Mana aja fotonya. Yang penting cakep. Foto bebas aja. Ya terus tapi nggak bebas yang rapih gitu. Ya sama-sama Demetrius. Oke, ini kalau sudah mulai nanya-nanya mengenai upload-upload foto, kayaknya sudah paham untuk pre-course. Iya. Tuh, dijawab sama Pak Rifki, teman-teman. Tersedia di LMS sertifikatnya jika butuh cepat, tapi proses cetak, tanda tangan, sestama, dan kampus akan menyusul. Oh, jadi gini, kalau nanti sertifikatnya cuma butuh misalnya tanpa tanda tangan, tapi kasih tahu bahwa itu menyusul, kita kasih nanti atau nanti udah tanda tanganin kita tetap kita kasih upload di LMS kok, akan tetap di LMS. Nanti akan tersedia di LMS sertifikatnya jika butuh cepat, tapi proses cetak dan tanda tangan sesama dan kapus akan sedikit memakan waktu agak lama. Ya memang ya, diklat fungsional itu adalah diklat yang mengujungkan kita pada sertifikat gitu. Saya juga ikut diklatnya yang lain juga. Ini sertifikat kita kerjain maksimal online-nya, tugasnya kita berdarah-darah kita kerjain gitu ya, terus ya sudah kita lewati semua gitu ya. Tapi memang lah adanya harus dikerjakan. Ini apakah masih ada yang ingin bertanya mengenai pre-course? Mohon izin Bu, untuk kegiatan pre-course hari ini apakah membuat resume? Tadi sudah dijawab. Pre-course hari ini. Ya, sabar menanti Pak Kosasi. Alhamdulillah, orang sabar selalu ada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinda ya tadi ya. Iya, bikin resume. Nanti dibuat tempat pengumpulannya di LMS. Sudah, Deng, untuk yang pengumpulan hari ini pre-course ini bisa teman-teman gabung sama yang pembukaan Pak Kapus kemarin. Jadi di atas tulisan Dua Pradikla ada tempat pengumpulan file-file bukti fisik. Nah, itu teman-teman boleh kumpulin di situ. Brak, masukin semua situ. Kasih nama. Demetrius. Apakah seperti lulusan STMKG yang lalu, yaitu tahun depan baru bisa diusulkan, tapi terima kasih infonya. Ini kayak pengen buru-buru ini ya. Lulusan STMKG kalau nggak salah harus kewajiban kerja 2 tahun dulu, baru bisa mengajukan PMG, tapi iya. Jelasnya bisa tanyakan ke bagian biro umum dan SDM karena mereka yang lebih paham. Iya, betul. Jadi resume dibuat satu file dan atau dibuat terpisah antara acara pembukaan dengan kegiatan pre-course. Sebentar ya Pak Kosasi, saya coba koordinasikan dulu.
kebijakan pengangkatan. Nah, itu dijawab sama Pak Rifki. Di perusahaan hanya menyediakan sampai sertifikat saja. Oke, iya. Nanti untuk yang pre-course kita buat terpisah dengan pembukaan deh, supaya memisahkan mana pembukaan kemarin kan. Tapi kalau pembukaan fasilitas kan hanya 40 orang, terus nanti yang pre-course 40 peserta juga. Dipisah Pak Kosasih, nanti saya buatkan tempatnya. Jadi yang pembukaan kemarin semua sudah mengupload yang pembukaan ya. Terus nanti yang buat pre-course saya buatkan pengumpulannya. Ada lagi yang terkait pre-course? Aman, Devi. Siap, aman. Oke, Putri siap. Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, siap, cukup, Anissa. Oke. Kita bikin sampai pengumpulannya tanggal 11. Cukup. Yang lain cukup ya? Pas kita 1 jam 60 menit lebih. Jadi ya cukup, alhamdulillah. Kalau cukup saya bisa akhiri supaya kita bisa ketemu di asinkronus LMS. Ada grup WA yang kalau kita bisa tanyakan kapanpun teman-teman ingin tanyakan, silahkan. Terus kemudian siap-siapkan diri teman-teman. Teman-teman ikut diklatnya 6 minggu. 6 minggu mau ngapain aja tuh sudah harus ditata gitu. Jadi kalau 6 minggu masih ada kegiatan WFO dengan kegiatan shift-shift lainnya, ya monggo diatur dengan baik ya, gitu supaya semuanya berjalan dengan baik. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhir waktunya atas kesempatan pagi ini. Di Jakarta tempat rumah saya sedang hujan. Semoga teman-teman di sana cuacanya cerah supaya semangat mengerjakan online-nya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lanjut di WA Group.